Al-Fatihah. Bismillah jami'an min wajib min qaribinan wajib min oleh basirin sunna qadir jani pada sallallahu alaihi wasallam. Jaludin Muhammad Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa masyarabu bi anfusahum. Bi'sa masyarabu bi anfusahum ayyakulu bima anzalallah. Bima anzalallahu baghyan nazzalallahu min fadli ala man yasha'u min ibadihi. Faba'u bighadabin ala ghadab wal kafirina 'adzabun muhin. Bi sama ala temen apane barang. Bi sama iku ala temen apane utawi barang. Alangkah jeleknya sesuatu gitu loh. Alangkah buruknya. Istarau kang pada tuku atau adol sini ya. Aibau pada adol sopo Yahudi. Istarau pada adol sopo Yahudi bihi kelawan perkara angkusahum ing awak dheweke Yahudi. Angkusahum ing awak dheweke Yahudi. Ai hazzaha bagiane angkusahum minas sawabi saking ganjaran. Wa malan utawi huruf ma iku nakiratun nakirah bimakna syai'an kelawan artine lapad syai'an. Syai'an itu sesuatu. Iku tamyizun, ma itu sebagai tamyiz. Makanya tadi bawa bilang apane ya. Bi sama ala-alane temen apane barang di apane. Tamyiz sejelek-jeleknya perkara. Li fa'ili bi'sa maring fa'il lapad bi'sa. Jadi fa'ilnya bi'sa ya. Tamyiznya ma gitu. Sejelek-jeleknya sesuatu. Wal maksus lan utawi lapad kang dimaksusaken. Wal maksus lan utawi lapad kang dikhususaken iku bizammi kelawan maksud menghina atau merendahkan. Iku bi sama sekarang fa'ilnya ayak furu utawi yenta kufur sapa Yahudi. Ay kufruhum kufur Yahudi. Ayak furu utawi yenta kufur sapa Yahudi. Ay kufruhum utawi kufur Yahudi. Bima kelawan perkara angzala kang wis neraka ungzila ya. Angzala apa ungzila? Angzala ya. Angzala ya. Angzala kang wis turnaken ing ma sapa Allahu Gusti Allah. Bayane saking ma minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Kafir karena apa? Bagian karena dengki, iri, hasud. Bagian. Utawi lapad bagian iku maf'ulun lahu. Jadi maf'ul lahu ya. Liyakfuru maring lapad yakfuru. Jadi maf'ulnya lapad yakfuru. Bisa diartikan bagian ing lacut bisa. Kalau tadi mah Bapak pakainya apa tuh? Karena lacut, karena hasud, karena iri, karena dengki. Ay hasadan karena dengki.
ala ibadihi ngatasé hambane Allah. Babau maka airojau. Babau maka balik maning sopo Yahudi. Rojau atau balik maning ya, kembali sopo Yahudi. Bigodobin kelawan bendune Allah, kelawan murkane Allah, kelawan murka minallahi saking Gusti Allah. Murka atau marah. Bikuprihim sebab kafir Yahudi. Bikuprihim sebab ingkar Yahudi bima kelawan perkara unzila kang wis diturunakan apa perkara. Unzila kang wis diturunakan apa perkara. Watan kirulan utawi nakirohe. Kenapa sih bigodobin bukan bil godobi, bukan pakai alif lam, pakainya nakiroh. Kan bigodobin ya. Kenapa nggak pakai alif lam, pakainya langsung bigodobin? Ikulit takdimi karena arah ngagungaken atau bangetaken. Jadi marahnya sangat marah sekali Allah. Ala godobin ingatase bendu kangune dari marah yang lainnya. Jadi sangat marah sekali. Istahaquhu amring haki sapa Yahudi ing marah ing bendu Allah maksudnya ibaratnya Allah min qablu saking sadurunge diutusé Kanjeng Nabi. Min qablu saking sadurunge diutusé Kanjeng Nabi. Marahnya kenapa sih? Bitadiying Taurati lawan menyia-nyiakan kitab Taurat. Wal kufri dan mengingkari atau kufur bi Isa kelawan Nabi Isa. Walil kafirin laniku kedua wong kafir kabeh. Walil kafir lagi kedua wong kafir kabeh adabun utawi siksa muhinun kang ngasoraken. Adabun utawi siksa muhinun kang ngasoraken aidu ihanatin tegese yang membuat hina itu aja lah. Kang anduene asor yang membuat hina. Ayat yang ke-90 ini Al-Baqarah ya, Allah jelaskan bahwa sebelumnya kan laknat Allah bagi orang yang kafir gitu kan ya, orang yang ingkar. Orang yang ingkar seperti apa sih? Mereka yang sejelek-jeleknya perkara menjual diri mereka sendiri dengan cara mengingkari atas apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Mengingkari karena apa sih? Karena hasud, karena dengki itu bahasanya, karena hasud. Ada yang kelewat ya? Oh tadi kelewat ya? Aduh. Hasadan ala tadi ala ibadihi ya? Harusnya ala ayyunazila ya. Ulangi lagi. Ala ayyunazila ingatase yenta nurunakan sapa Allahu Gusti Allah bitahfifi kelawan dibaca enteng. Jadi boleh bacanya ayyun zilallahu. Boleh begitu. Ayyun zilallahu min fadli. Boleh begitu ya. Atau bacanya boleh begini. Wa tasdidilan kalau memakai tasdid ayyunazzilallahu. Kalau kita menggunakan tasdid ya. Kalau kita pakai tasdid. Min fadlihi saking anugerah Allah. Ai al-wahyi maksudnya adalah wahyu. Alaman ing atase wong ya syau kang karep sapa wong iman. Ya syau kang karep sapa Allah iman lirisalati maring dadi utusan dari rasul. Itulah. Min ibadihi saking ambai Allah. Itu mudah ya. Jadi ayat ini alangkah buruknya gitulah. Jelek banget ya. Apa yang telah mereka jual yaitu adalah pahala. Maksud hadwa itu pahala. Pahala mereka hilang. Yang sudah mereka dapat dengan cara
mengikuti sebagian yang ada di kitab Taurat hilang. Karena apa? Karena hasud, karena dengki terhadap apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Ya. Kepada siapa sih? Alamayasya, berarti kepada kanjeng Nabi. Padahal mereka itu berharap ya kanjeng Nabi itu datang, tapi ya mereka ternyata pas datang kanjeng Nabi itu ya mereka berharap hanya mereka saja yang bahasanya mendapat ujian, mendapat pahala, mendapat yang inilah, dan mendapat yang jadi rasul, malah orang lain gitulah. Atau harusnya dari keturunan mereka dari Bani Israel, tapi ternyata malah dari kafir Quraisy gitu ya. Nabi kan dari kafir Quraisy kan, padahal mereka tahu gitu ya, cuman ya karena hasud seperti itu. Nah di sini kenapa kalau lapatnya bisa sama itu karena dengan arah merendahkan. Jadi orang yang paling rendah adalah orang yang menjual diri mereka sendiri, maksudnya adalah menjual pahalanya sendiri karena mereka ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Mereka mengingkari Quran karena hasud ya, dan juga karena hasud terhadap kanjeng Nabi. Kemudian mereka kembali di sini maksudnya adalah mendapatkan murkanya Allah, sebab mereka mengingkari. Sudah mah ingkar terhadap Quran, ingkar juga terhadap kanjeng Nabi, ya sudah double ingkarnya. Jadi memang sifat hasud ini tidak mau menerima kebenaran. Yang namanya sifat hasud ya nggak mau menerima kebenaran, ngeyel terus orangnya. Jadi marahnya Allah ini bukan marah kepada yang lain, maksudnya di atas marah-marah Allah yang lain itu. Artinya mereka berhak mendapat marahnya Allah sebelum diutusnya kanjeng Nabi. Karena waktu sebelum diutus kanjeng Nabi juga mereka menyanyiakan kitab Taurat. Apa sih mereka dulu? Menyembah patung anak sapi ya. Banyak lah pokoknya lah. Banyak. Dan juga mengingkari Nabi Isa. Nabi Isa turun bawa kitab Injil tetap ngeyel. Tapi sekarang kan masih ngeyel. Ya itu begitulah. Ya kalau Bani Israil seperti itu. Walil kafirin adzabun muhin, dan bagi orang yang kafir atau yang mengingkari akan mendapatkan siksa yang sangat menghinakan mereka. Siksa yang hina sekali. Jangankan di neraka. Misalnya kalian punya salah di dunia, ketahuan oleh orang banyak. Kira-kira misalnya diundang, hadir nggak kira-kira? Malu ya. Bapak mah sebentar lagi hadir. Padahal bukan bapak yang salah, ya sudah. Berniat baik, tapi berela dimarahi, dibodoh-bodohi, dihina. Karena konsepnya hinaan adalah makanan, pujian adalah musibah. Karena lumrahnya orang itu kalau dihina ya nggak mau, direndahkan pasti nggak mau. Apalagi sudah ketahuan salahnya gitu. Padahal yang salah ya bukan. Aduh. Bapak kalau nggak ngerti tasawuf, Bapak yang marah harusnya. Saya S2 loh. Ngerti gimana persuratan, gimana tanda tangan, gimana, paham semua. Cuma Bapak menghargai. Ya itu. Gunanya ilmu tasawuf, ilmu rasa tuh begitu. Jadi gunanya ilmu rasa itu bahasanya kalian nabok, misalnya ada yang ditabok nih, kita yang kerasa gitu loh. Gitu. Jadi artinya kalau sudah orang sudah menguasai tasawuf, Bapak belum menguasai, baru sedikit, mungkin baru setetes mungkin lah ya.
Jadi nanti yang 6 pertanyaan ini akan paham nih dari mana kita mau kemana, asalnya dari apa. Kalau tahu semua nih yang 6 pertanyaan ini nih, yakin penyakit hati tidak akan ada dalam dirinya. Dan setiap hinaan dia akan tersenyum. Bukan berarti menertawakan, bukan pengen balas, bukan. Ya, bukan pengen balas. Tapi benar-benar ingin tuh? Ya, ridho ikhlas karena memang saya dari itu. Kalau kata Romaira Mama, apa tuh? Dari tetes air yang hina ya. Kumaha? Ari. Ya dari tetes air yang hina. Romaira Mama itu penyanyi. Lanjut ya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wal haqqu musaddiqan lima ma'hum wal falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lan tatkalane diucapaken lahum maring Yahudi aminu imanlah sira kabeh ya. Bima kelawan perkara anzala kang wis nurunake sapa Allah Gusti Allah. Sama saja lah artinya. Bayane ma Al-Qur'ani ya, bima ya, artinya bil Qur'ani ya. Al-Qur'ani tugasnya Al-Qur'an. Wa ghairihi lan liyane Al-Qur'an. Qalu nyocot sapa Yahudi. Pada nyocot sapa Yahudi, pada ngomong sapa Yahudi, nu'minu kami beriman, nu'minu iman sapa ingsun atau kami. Bima kelawan perkara unzila kang wis diturunake apa ma alaina ing atase kita. Ya. Ayat Taurati maksudnya adalah kitab Taurat. Qala menjawab sapa Allah taala Gusti Allah taala wa yakfuruna lan pada kafir sapa Yahudi, pada mengingkari sapa Yahudi al-wawu utai wawu iku lil hali karena nuduhakan keadaan, maksudnya keadaan mereka mengingkari gitu. Bima kelawan Quran wara'ahu kang sauwise maunzila. Maunzilanya apa saja? Siwahu kang saliyane ma au ba'dahu atau sawise ma minal Qur'ani saking Quran. Pokoknya Injil apalagi sih, pokoknya yang ini sebenarnya kitabnya untuk Yahudi, tapi untuk kita juga gitu loh. Karena ada kata-kata ba'dahu. Kalau setelah Quran kan ada hadis ya enggak? Kalau kita kan ke depan mungkin ada nanti kitab-kitab bahasanya kitab fikih, kitab tauhid ya. Kitab tasawuf seperti itu. Wa huwa al-taimaiku al-haqqu ya, perkara yang hak. Al-haqqu tawi hak ya. Iku halun dadi hal. Musaddiqon kang beneraken. Iku halun saniyatun dadi hal isim hal yang kedua. Muakkidatun kang menguatkan, yang menguatkan. 5 maring kitab mahum sertane Yahudi, berarti Taurat ya. Kul ngucapa sira Muhammad lahum maring Yahudi. Falima taqtuluna, maka kenapa kalian semua membunuh? Maka karena apa mateni sira kabeh? Ai qatalatum wis mateni sira kabeh anbiya Allahi ing pira-pira nabi Allah. Anbiya Allah ing pira-pira nabi Allah piming qablu saking sadurunge diutuse Kanjeng Nabi. Ming qablu saking sadurunge diutuse Kanjeng Nabi. Ing kuntum lamunana sapa sira kabeh iku mukminina wong kang beriman kabeh. Wong kang percaya kabeh, beriman kabeh bitaurati kelawan kitab Taurat. Wa qad nuhitum lan teman-teman wis dicegah sapa sira kabeh.
Wa qad nuhitu lan teman-teman wis dicegah sapa sira kabeh fima ing dalam kitab Taurat an qatlihim saking mateni para nabi. Tuh, nggak boleh sebenarnya tuh. Wal khitab utawi khitab itu maksudnya yang dibicarakan di sini adalah lil maujudina iku lil maujudina maring wong Yahudi yang ada kang anak fi zamani nabina ing dalam zamane nabi kita, berarti zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima kelawan perkara faala kang wis ngelakoni apa kang wis ngelakoni ing perkara sapa abauhum nenek moyangnya Yahudi, gitu aja lah disingkat. Nenek moyangnya maujudina, orang-orang Yahudi yang di zaman Kanjeng Nabi. Liridahum karena ridone maujudina itu Yahudi yang di zaman Kanjeng Nabi. Bihi kelawan ma fa'ala. Dikebutlah. Wal qarjakum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijra min ba'di wa antum zalimun. Walaqad lan yakti teman-teman wis teka ing sira kabeh sapa Musa Nabi Musa bil bayyinati kelawan pira-pira penjelasan, pira-pira kang pertela lah. Bil mujizati kelawan mujizat, bayat di sini mujizat maksudnya ya. Kal aso seperti tongkat yang bisa berubah jadi ular. Waliyadilan tangan yang bisa mengeluarkan sinar cahaya. Wafal kil bahrilan apa tuh? Membelah lautan. Itu mukjizat Nabi Musa. Summa takhottum toli ngalapa sira kabeh. Toli wis ngalap sira kabeh al ijla ing patung anak sapi, yaitu Bahmud, patung Bahmud anak sapi. Ilahan ingkang dadi pangeran. Ilahan menjadi dijadikan sebagai Tuhan. Mimbadihi saking sawise budalane Nabi Musa. Mimbadihi saking sawise budalane Nabi Musa. Ilal mana sih? Ai mimba di dihabihi saking sawise budal Nabi Musa ilal mikoti maring mikot itu panggonan perjanjian akan diberikannya kitab Taurat. Jadi tempat yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kitab Taurat. Bapak mau nyuruh dulu ah. Si Dimas ada nggak sih? Acing ada nggak Acing? Ngajar ya. Dimas ada? Ngaji ya. Itu ya. Gak percaya sama. Nanti aja. Lanjut. Banyaknya yang baru ya. Yang baru belum digembleng. Lanjut ya. Wa antum lan hale utawi sira kabeh iku dolimuna dolim sira kabeh berbuat dolim sira kabeh bittikhodihi kelawan ngalap ijel atau dengan menjadikan patung anak sapi menjadi Tuhan. Lanjut ngebut karena ngebut. Wa idza khadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa 'asayna washribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim qul bisa ma yamurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa idza khadna lan tatkalane ngalap sapa kita misaqakum ing janjine sira kabeh. Lan tatkalane ngalap sapa kita misaqakum ing janjine sira kabeh alal amali ing atase ngelakoni melaksanakan bima terhadap
sesuatu bima kelawan perkara fit Taurati kang ana ing dalam kitab Taurat. Wa qad rafa'na lan teman-teman wis ngangkat sapa kita, kata Allah ya. Wa qad rafa'na lan teman-teman wis ngangkat sapa kita faqakum ing sak dhuwure sira kabeh atura ing gunung Tursina. Atura ing ai aljabala ing gunung Tursina. Hina im tanaktum, dibacanya boleh hinam tanaktum boleh. Hinam tanaktum nalikane nyegah sapa sira kabeh ming qabuliha saking nerima kitab atau nerima hukum yang ada dalam kitab Taurat. Saking nerima hukum yang ada dalam kitab Taurat. Lias kuto, karena arah-arah atau karena supaya ngeruntuhaken sih menjeblegaken gitu, ngeruntuhaken lah, ngeguraken apa jabal gunung alaikum mengatasi sira kabeh ya. Wa kunna lan ngucap sapa kita kudu ngalapa sira kabeh maing perkara ataina kang wis Mataina kang wis mai sapa kita kuming sira kabeh bikuatin kelawan seluruh kemampuan orang baiklah. Bikuatin kelawan ai bijidatin kelawan ndres atau dengan kemampuan. Wajtihadin dan sungguh-sungguh. Dengan kekuatan dan sungguh-sungguh. Ya, pokoknya harus rajin dan sungguh-sungguh lah. Wasma'u lan ngerungu sira kabeh dan dengarlah kalian semua. Maing perkara tu maruna kang diperintah sapa sira kabeh bihi kelawan ma. Maing perkara tu maruna kang diperintah sapa sira kabeh bihi kelawan ma. Dengarkan dengan apa? Sima aqabulin kelawan ngerungu nerima dengan pendengaran yang menerima lah. Kan banyak orang yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu bahasanya. Kalau maka nyocot sapa Yahudi sami'na ngerungu sapa kita kaulaka ing ucapane sira. Berarti ini Allah melalui Nabi Musa gitu ya. Wa asoinalan toli maksiat sapa kita melanggar amroka ing perintah sira gitu. Wa usribu lan dicampuraken sapa Yahudi, dicampuri sapa Yahudi fi qulubihim ing dalam hati-hatine Yahudi, di dalam hati mereka orang Yahudi al ijla ing patung atau nyembah patung anak sapi atau nyembah pedet atau anak sapi lah. Kholato nyampuri opo hubuh demen ing pedet, demen ing patung anak sapi, kulubahum ing piro-piro atine Yahudi, kama yukhalitu sebagaimana nyampuri opo bagian kama yukhalitu sebagaimana nyampuri ing bagian opo asyarabu minuman. Nanti Bapak jelaskan. Bikuprihim kelawan kafir Yahudi. Tanggung ya. Kul ngucapa sapa sira kabeh bi sama ini sudah beda ayat belum sih? Belum ya? Sudah mukminin ya. Ngucapa sira Muhammad lahu mari Yahudi bi sama ala temenan apane barang ai syai'an ing sebiji-biji ya. Pokoknya ala temenan apane barang bukan ing ya, apane syai' apane sebiji-biji apane perkara maksudnya sejelek-jeleknya perkara ya murukum kang perintah ing sira kabeh bihi kelawan perkara opo imanukum beriman sira kabeh bit Taurati kelawan kitab Taurat
Apa sih perkara yang jeleknya? Tegese ibadatul ijli, malah menyembah patung anak sapi itu ya. Ingkung tum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina wong kang beriman sapa sira kabeh biha kelawan kitab Taurat. Ingkung tum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina beriman sapa sira kabeh biha kelawan kitab Taurat. Kama za'amtum, kaya oleh ngeduga sapa sira kabeh seperti dugaan kalian semua. Al makna utawi makna iku lastum ora ana sapa sira kabeh, maksudnya Yahudi ya, iku bi mukminina kelawan wong kang beriman. Li anna limana karena setune beriman, yang namanya iman iku layak muru orang merintah opo iman bi ibadatil ijli kelawan menyembah patung anak sapi. Wal muradu lan utawi kang diarepaken iku abauhum ya, nenek moyangnya Yahudi. Yang dimaksud di sini ada kata-kata abauhum ya, nenek moyang Yahudi. Ai fakadzalika, maka iku kaya mengkonon abauhum, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Antum utawi sira kabeh iku lastum, bukan termasuk kalian semua bimukminina kelawan wong kang beriman bit Taurati kelawan kitab Taurat, terhadap kitab Taurat. Nyatanya waqad kadzabtum, lan teman-teman wis goro sira kabeh telah mendustakan kalian semua Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad ya. Wal imanul utawi iman biha kelawan kitab Taurat, kalau beriman terhadap kitab Taurat iku layak muru orang merintah opo iman bitakdibihi kelawan mendustakan Kanjeng Nabi. Tadi sampai mana dijelasinnya? Nanti mulai dari wa idza qila lahum ya. Nah, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka ya, "Hei kalian semua beriman kepada kitab suci Al-Qur'an dan selain kitab Al-Qur'an, berarti Injil dan lainnya." Mereka ngomong, "Nu'minu bima unzila alaina." Kami beriman terhadap apa yang sudah diturunkan kepada kami. Maksudnya Taurat itu. Terus dijawab oleh Allah, "Wa yakfuruna bima wara'ah." Mereka cuma beriman hanya kepada kitab Taurat saja. Buktinya mereka hanya mengingkari ya terhadap kitab suci Al-Qur'an yang setelah Taurat. Selain Al-Qur'an, selain Taurat dan setelah selain Al-Qur'an dan setelah Qur'an. Pokoknya pada Injil dan apapun mereka tidak beriman. Bahwa sementara yang namanya kitab Injil, Zabur, Al-Qur'an dan lain sebagainya, al-haqqu musaddiqun, itu merupakan perkara yang benar, nyata ya, yang membenarkan. Sampai di ada musaddiqun itu sebagai isim hal yang kedua untuk menguatkan kalimat hak ya, bahwa itu benar sekali. Membenarkan apa sih? Lima mahum terhadap kitab Taurat yang berada atau yang ada di zaman mereka, seperti itu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, itu kalau secara harfiah seperti itu ya. Jadi mereka tetap ngeyel ya, ngeyel. Kul katakanlah juga Nabi Muhammad kepada mereka, "Falima taqtuluna?" Ya. Kenapa sih kalian semua membunuh para nabinya Allah sebelum diutusnya Kanjeng Nabi? Siapa yang dibunuh? Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kemarin itu ya, sudah dijelaskan lah. Ingkum tum mukminin, kalau kalian orang yang beriman terhadap itu Taurat. Wa qad nuhitum bi fiha an qatlihim, karena sebenarnya di dalam kitab Taurat itu dicegah, dilarang untuk membunuh para nabi. Kalau beriman mah ya nggak mungkin membunuh, berarti kalian nggak beriman gitu loh. Ngomongnya nu'minu bima unzila alaina, kami beriman terhadap kitab Taurat, ternyata nyatanya tidak
Berarti kan munafik ini tuh. Wal hitabul mawjudina fi nabjuna. Adapun yang dimaksud Yahudi di sini adalah Yahudi pada zaman Kanjeng Nabi, di mana mereka melaksanakan apa-apa yang telah dikerjakan oleh nenek moyang mereka, karena mereka ridho terhadap nenek moyang mereka, keriduan mereka terhadap apa-apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi artinya kalau dulunya nenek moyangnya itu bahasanya membunuh para nabi, ya sudah ikut-ikutan dibunuh. Banyak yang dibunuh, tidak hanya Nabi Zakaria dan Nabi Isa saja. Bapak kitabnya nggak dibawa nih. Banyak sekali. Sebutin banyak, kitab Simonir banyak, dibunuh banyak. Itu hanya kalau di sini sebutin hanya 2 saja. Kan tafsir jalan mah simpel gitu ya. Lanjut biar cepat lah. Mana tadi tuh? Nah, itu ya. Kemudian walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sesungguhnya Nabi Musa datang kepada kalian dengan mukjizat. Mukjizatnya itu tongkat berubah jadi ular, ya enggak? Tangan bisa mengeluarkan cahaya. Ketika apa sih? Ketika mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun di padang pasir yang gelap gulita malam. Ya itu. Sinar cahaya. Dan juga mujizat Nabi Musa adalah membelah lautan. Mereka malah menyembah patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Setelah Nabi Musa meninggalkan mereka, gitulah, pergi ke Gunung Tursina, itu bahasanya. Di mana di Gunung Tursina itu adalah mikot, tempat di mana perjanjian Allah akan dikasih kitab Taurat. Wa antum dolimun, kalian semua malah berbuat dolim, ya, malah menyembah patung anak sapi. Karena berkali-kali ini mereka tuh ingkar, akhirnya Allah wa idza qad misaqakum, Allah mengambil janji. Kan awal kan munafik, ya enggak? Sekarang suruh janji, ayo ya. Kemarin bilangnya mau beriman, ternyata malah ingkar. Ayo sekarang diambil janji bahwa kalian akan melaksanakan apa-apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur. Janjinya kalau janji pejabat mah apa tuh? Quran di atas, gitu kan? Ini mah bukan Quran tapi Gunung Tursina dijebol. Di mana ukurannya satu parsah. Satu parsah tuh kalau nggak salah 45 kilometeran lah. 45 kilometer, ayo. Kalau ditempuh 45 kilometer, kalau ditempuh secara jarak gitu lah. Itu kan lumayan ya. Yo, siap. Nurut nggak? Mau dilakuin nggak? Kalau zaman kita gimana? Jangankan Gunung Tursina. Nurut nggak? Nurut nggak? Pasti bakal kan? Mau dijedor gitu kan? Atau nurut nggak? Padahal udah di sini, pasti nurut. Pak, Bapak pernah belum begini? Masih ingat dulu ya? Bunuh aja saya ikhlas. Saya datang ke sini hanya menagih. Masih ingat aja dulu ya. Untungnya Bapak dibantu oleh warga. Mungkin kalau dulu orang itu langsung, "Bos, ya udah mati." Orang tua nggak tahu bahwa begitu ya. Sebenarnya kalau kita berani, kalau kita dalam keadaan benar, insya Allah oleh Allah akan ditolong. Siapa yang nolong? Ya warga yang nolong. Ya, seperti itu. Nah ini disuruh janji sampai Gunung Tursina dijebol. Kalau nggak nurut akan diruntuhkan. Akhirnya mereka ngomongnya akan nurut. Ini hebatnya, Islam begitu hebatnya tuh. Ya. Hebat munafiknya tuh begitu ya. Dijebol. Kudu ma'atainakum biquwah. Coba kalian ambil atau kerjakan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat, laksanakan dengan kuwah, ya. Dengan sungguh-sungguh. Pokoknya dengan sungguh-sungguh lah ya. Dengan kekuatan semampu kalian, harus sekemampu apa tuh? Ya senyana lah gitulah. Yakinkan.
Terlalu tanggung-tanggung. Dan dengarkanlah oleh kalian apa-apa yang diperintahkan di dalam kitab Taurat dengan pendengaran menerima. Kan ada orang yang nggak mau menerima, ya nggak, diceramahin nggak mau menerima. Ya itulah sifatnya orang begitu. Ngomong tapi nggak mau diomong, ngatur tapi nggak mau diatur. Gitu. Ya, lanjutlah. Qalu, kata mereka, sami'na. Kemarin bilangnya nu'minu bima unzila, kami akan beriman. Sekarang bilangnya sami'na, kami akan mendengar, gitu kan? Kan kita kan bilangnya sami'na wa ata'na gitu kan. Kalau kiai nyuruh sami'na wa ata'na, kami nurut gitu kan. Mereka juga sama, sami'na, kami mendengar. Kami mendengar ucapanmu. Tapi ternyata wa asyina, kami malah berbuat yaitu mengingkari janji, mengingkari perintahmu, perintah Gusti Allah. Wa usribu fi qulubihim walijala, hati mereka tercampur menyembah patung anak sedet, sebagaimana tercampurnya minuman. Punten, minuman kan air masuk dalam tubuh, meresap, ya enggak, merembes ke sel-sel tubuh. Kalau udah merembes sel-sel tubuh, contoh alkohol, pasti kan mabok, ya enggak? Atau misalnya obat meresap, kalau obatnya buat pingsan, ya enggak? Seperti itu mereka. Kecintaan mereka terhadap patung anak sapi meresap bagaikan minuman, seperti itu, yang masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, seperti itu ya. In kuntum mu'minin, kalau kalian semua beriman. Mana sih? Oh, can tadinya ya. Dan bikuprihim, sebab kekafiran mereka, sebab mengingkari mereka. Kul, katakan juga kepada Yahudi, bi sama ya'murukum bihi imanukum. Yang paling jelek ya, iman mereka yang paling jelek itu adalah ketika mereka diperintah untuk beriman kepada Taurat, mereka malah menyembah patung anak sapi. Itu paling jelek sekali. In kuntum mu'minin, kalau kalian semua beriman pada kitab Taurat, sebagaimana dugaan kalian, sebagaimana yang kalian duga. Maksudnya kalian semua, maksudnya orang Yahudi, bukan termasuk orang yang beriman. Karena yang namanya iman itu adalah, iman itu tidak akan menyuruh menyembah patung anak sapi, ya, gitu bahasanya. Nah, yang dimaksud abauhum, ya, nenek moyang mereka, ya sama saja, mereka juga sama seperti nenek moyang mereka. Sama, bukan termasuk orang yang beriman terhadap kitab Taurat. Justru mereka itu malah mendustakan Kanjeng Nabi. Sementara yang namanya iman, tidak mungkin iman itu menyuruh untuk mendustakan Kanjeng Nabi. Itu mungkin bahasa pengajian sekarang. Intinya yang terakhir tadi, Allah sampai membuat paksaan, memaksa orang Yahudi untuk berjanji dengan cara menjebol gunung. Itu saking apa sih? Ya saking udah jengkel lah. Gitu bahasanya. Meskipun ini untuk Yahudi, tapi untuk kita harus benar-benar diperhatikan. Artinya, kalau kita sudah berbuat dosa, berbuat salah, jangan sampai diulang kembali. Jangan sampai buat orang itu marah berkali-kali. Saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Al-Fatihah.